Hai, jumpa lagi di Galuh Sharing. Dealing dulu, healing kemudian. Gimana kabarnya hari ini, sahabat miliarderku? Semoga kalian selalu semangat, luar biasa hidupnya, berkah sehat, panjang umur, bermanfaat, dan kaya raya tentu saja. Oke, kali ini aku mau discuss bareng kalian semuanya. Kita saling sharing dan berbagi untuk masalah keuangan kembali. Karena memang topik kita memang tidak jauh dari yang namanya uang gitu ya. Nah, aku akan bahas kali ini cara mengatur keuangan untuk gaji UMR khususnya buat kamu yang masih single. Oke, nanti aku juga akan bahas untuk yang sudah double gimana cara mengatur gaji UMR, tentunya ada. Nah, kalau untuk yang masih single ini pastinya jauh lebih mudah dibanding yang sudah double. Karena melihat di sekitar kita, di Indonesia, di negara kita ini, kebanyakan masyarakat kita itu banyak yang bergaji UMR. Jadi banyak banget emang yang gajinya UMR kita ya, tidak dipungkiri memang banyak banget. Tapi nggak usah khawatir, buat yang bergaji UMR pun, asalkan kamu punya mimpi yang besar, kita punya mimpi yang besar, pasti segala sesuatunya itu akan bisa terwujud dengan mudahnya ya. Nggak perlu khawatir, yang penting kamu mau merubah nasib, pasti itu akan bisa terjadi. Insya Allah atas izin Allah, Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Dan dibarengi dengan mindset kita, pola pikir kita, jaga terus untuk high vibration, vibrasinya itu tinggi terus, energinya positif. Perasaan juga selalu dijaga agar nggak gampang down. Kita jaga untuk perasaan itu selalu happy, senang, dan selalu baik. Begitu ya. Diimbangi lagi dengan sikap ya. Sikap yang positif dan kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya itu nanti akan menjadi habit ya yang baik yang akan menentukan masa depan kita. Meskipun saat ini kita pendapatannya sebulan mungkin masih dibilang UMR di Indonesia. Saya ambil contoh di daerah Jawa aja, UMR-nya yaitu sekitar 2,2 juta sampai 2,4 juta begitu. Tapi nggak usah khawatir, gimana sih kalau misalkan gaji UMR tapi pengen investasi, pengen passive income, pengen juga financial freedom secepatnya, semuanya pasti pengen. Tapi yang penting sekarang aku nggak bahas yang gimana cara investasinya atau mau mendapatkan passive income atau financial freedom, tapi adalah cara mengaturnya dulu untuk bergaji UMR untuk biaya kehidupan sehari-hari. Nanti sambil yang pasti untuk ditabung atau untuk investasi. Oke, aku anggap aja ini kita patok untuk salary di 2.200.000 tentunya untuk single dan masih muda ya. Muda itu pasti tantangan godaannya tuh banyak banget ya. Pengen beli ini, beli itu, pengen gaya hidupnya tuh hedon, apalagi kalau nanti dibuat postingan di sosmed. Pastinya pengennya kita kelihatan wah, biar dikata apa sama teman-temannya, yang pastinya biar mendapat validasi dari orang-orang sekitar. Ya itu nggak apa-apa, itu wajar, apalagi kalau kalian masih muda. Namun akan lebih baik lagi kalau hal seperti itu bisa kalian tahan, kalian pegang erat-erat biar nggak kebablasan. Oke, untuk single yang bergaji UMR atau 2.200.000 dan tinggalnya masih sama orang tua. Nah, ini masih sama orang tua lebih enak lagi. Nggak perlu memikirkan biaya cicilan rumah, nggak perlu memikirkan biaya listrik, air, gas, dan lain-lain. Makan pun pastinya sudah sama orang tua. Tetapi buat single yang mungkin sekarang lagi kos atau ambil kontrakan, ini bisa juga nih, meskipun anak UMK gajinya tetap ya bisa untuk kontrak atau kos. Asal kamu pinter untuk mengelola dan menganggarkan uangnya, kamu alokasikan dengan tepat ya, budgetingnya pas. Oke, kita mulai 2.200.000. Yang pertama, mudah-mudahan kalian tidak ada hutang, karena kewajiban pertama ketika kalian gajian adalah membayar hutang ya.
Kalau ada hutang ya dibayar dulu, tapi aku membahas kalau tidak ada hutang. Jadi 2.200.000 itu full utuh, nggak ada hutang sampai 30 hari. Kalau bagi 30 hari, rata-rata sehari itu paling ya 73.000 ya. Oh, ya gak apa-apa sih, masih bisa hidup, tenang. Kalian harus tetap tenang. 73.000 selama 1 hari itu masih bisa ya. Jadi untuk gaji 2.200.000, anggap saja kalian sedang bayar kos. Bayar kos tiap bulannya, ambil yang nggak usah mahal-mahal, cukup yang 300-an aja. Kalau di daerah itu masih ada 300-an, yang apa adanya dulu lah. 300.000 setiap bulan. Itu alangkah udah lumayan lah untuk anak-anak kos. Nanti kalau gajinya naik ditambah lagi kayak gitu. Kemudian makan, kalian budget makan 1 kali 3 kali sehari. Kalau mau ngirit-ngirit itu ya makannya dibikin, anggap aja sehari 30.000. 30.000 dikali 30 berapa itu? 900-an. Oke, nggak apa-apa. Yang penting itu untuk makan dulu ya. Yang lah itu udah hal yang wajar. Kalau untuk makan itu yang penting, karena kalau nggak makan juga susah. Yang penting kalian untuk makan dulu, it's okay itu ya. Oke, masih ada sisa berapa? 1 juta nih. Nah untuk bensin, kalau untuk bensin anggap aja kalian naik motor atau kalian naik transportasi umum, dibuat aja budget sehari ya 100, seminggu 100. Jadi sebulan itu menghabiskan 400.000. Wow. Plus pulsa di 1 bulan tuh kalian bikin 100.000 aja, 500. Oke, masih ada 500.000 sisanya. Nah, sebenarnya sisa 500 itu kalian bisa untuk yang lain-lain nggak sih? Bisa gitu. Cuman kalau kalian sementara ini nahan dulu, tadi kan masih sisa 500 nih. Itu di luar nanti ada servis kendaraan atau ada dan lain. Yang penting yang pertama utamanya itu kalian nabung dulu sebenarnya. Lepas dari tadi ya. Yang pertama kamu nabung dulu 100.000 aja. Masukin ke celengan. Misalkan nggak punya celengan ya tabungan. Misalkan nggak ada tabungan di celengan. Karena tabungan kan khawatirnya nanti ada biaya admin. Kalau mau nabung oke, cari yang biaya adminnya yang rendah. Pokoknya sisakan pertama 100 untuk nabung. Nggak boleh diotak-atik, nggak boleh dipakai-pakai untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan dulu. Iya kan? Itu dari sisa 500 tadi. Jadi kamu depanin dulu yang 100 nabung. Udah, itu nggak boleh dipakai untuk apa-apa. Masih ada 100. Ini kalau misalkan kamu buka rekening saham atau kripto dan reksadana dan lain-lain. Cuman kalau untuk kripto trading dan lain-lain saya nggak akan bahas karena nanti akan ada ahli yang lebih di bidangnya. Mungkin di saham aja. Kalian bolehlah coba-coba untuk buka rekening saham. 100 untuk tabungan yang di celengan atau di bank. 100.000 untuk main di saham. Itu tadi. Udah kamu saya 200, masih pegang 300. Itu kamu pegang. Bener-bener gak boleh kamu pakai buat apa-apa. Di bulan pertama kamu gajian. Jangan main-main dulu untuk 300. Kamu pegang dulu, kamu masukin, atau yang kemarin tuh sistem amplop. Nah, kamu taruh di sistem amplop itu tadi. Kalau untuk bulan berikutnya lakukanlah seperti itu tadi. Makannya juga tetap stabil 10.000 dulu. Ngirit dulu lah sebulan ini, oke lah, jangan hedon dulu ya. Tadi masih ada 300. Bulan berikutnya mau hedon dikit, aku pengen ngopi nih. Oke deh, ngopi. Ya, tapi lihat-lihat, jangan ngopinya langsung yang sekelas Starbucks ya. Tapi sekarang kan Starbucks juga lagi diboikot. Lebih aman nih, ngopi di Indomaret aja. Ya. Ini sebut merek, sorry ya. Ngopi yang murah-murah aja, 15 ribuan gitu. Atau nggak beli kopi saset, tuh lebih ngirit. Terus makan pengen agak mahal dikit, oke lah. Kamu buat sebulan sekali itu makan agak mahal 25.000. Tapi harus kamu benar-benar catat ya. Catat keuanganmu itu harus catat. Keluar masuk harus benar-benar dicatat. Itu nggak apa-apa sebulan. Dan harus disiplin keuangan yang tadi dari awal udah dipakai untuk bayar kos, untuk bayar buat makan. Kemudian jadi udah nggak boleh diutak-utak lagi. Nggak boleh diacak-acak lagi itu. Harus tertib banget kayak gitu. Dan kamu lakukan itu terus sampai nanti 1 tahun ke depan itu kamu harus disiplin. Dan yang utama aku saranin untuk kamu misalkan lagi mau
benar-benar pengen invest juga